Dalam membudayakan karakter positif itu diperlukan yang namanya motivasi intrinsik. Agar debat kita tidak monoton dan terus menghasilkan hal-hal yang baru. Nah, kelas debat ini merupakan wadah yang cocok untuk siswa-siswi kita menyamakan bakat dan potensi mereka dalam public speaking dan debat. Itu kelasnya itu memiliki suasana yang nyaman, di mana di sana itu kita bisa merasakan suasana sukacita sama-sama. Cara belajar dan mengajarnya out of the box, berarti cara belajar yang tidak biasa, melainkan dia sangat luar biasa atau incredible. Nah, debat dan juga sportif, artinya kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling membantu dan saling tolong menolong. Pembelajaran selanjutnya, contoh, pernah saya memberikan hukuman kepada siswa yang tidak hadir itu coba silakan lari 3 kali. Oke, Om Swastiastu. Ya, yang berbahagia ini para siswa di kelas debat. Di kelas debat kita sangat jarang bertemu tatap muka secara langsung itu, tapi secara online mudah-mudahan tidak mengurangi makna yang kita lakukan sebelumnya gitu. Dalam diskusi yang santai ini, yang penuh bahagia ini, turut hadir juga Pak Mulyarta selaku Wakasek Kesiswaan yang ikut mendampingi kegiatan-kegiatan kita yang akan kita langsung lakukan sore hari ini. Ini adalah kelas debat, kelas yang berbahagia, kelas yang kita bentuk sejak setahun lalu, itu sebelum atau jauh-jauh sebelum pandemi COVID-19, tapi kita lakukan secara aktif dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita adakan Meet seperti ini, melalui Google Meet, tapi kita tanpa mengurangi kebermaknaan dan proses belajar yang menyenangkan. Oke, pertemuan hari ini hari apa sekarang ya? Hari Kamis. Kamis tanggal 24 Juni 2021. Ini adalah agenda yang menurut saya luar biasa. Ini adalah program yang kita rancang sebelumnya untuk merancang program-program berikutnya dalam hal kegiatan debat. Gitu. Seperti yang kalian ketahui, dalam membudayakan karakter positif itu diperlukan yang namanya motivasi intrinsik. Itu motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang berawal dari diri sendiri. Itu semacam apa? Semacam karakter diri. Kita di kelas debat ini harus membangun yang namanya karakter positif yang menjadi budaya positif. Salah satunya dengan melakukan yang namanya kesepakatan kelas. Itu. Kesepakatan kelas itu apa? Adalah kesepakatan seperti rambu-rambu yang harus kita taati bersama. Ingat kata bersama, bukan kalian aja sebagai siswa, tapi kita juga sebagai guru yang kita taati bersama dalam proses pembelajaran sebagai bahan pembentukan karakter yang positif. Sebagai bahan atau proses pembelajaran untuk membentuk karakter yang positif. Itu. Kalau kalian di kelas biasanya tidak membuat kesepakatan, maka ada hal-hal yang tidak terjadi, yang tidak inginkan, itu melenceng dari hal-hal yang kita harapkan. Dengan membangun lebih awal, yang namanya kesepakatan kelas ini, itu akan mempengaruhi perilaku kita atau karakter kita di kemudian hari dalam proses pembelajaran yang bermakna. Itu nanti kesepakatan kelas. Ya, selama kegiatan ini, saya harapkan kalian selalu senang dan bahagia, tidak ada yang tertekan. Itu apa yang perlu kita lakukan hari ini. Itu. Sebagai gambaran, akan saya berikan kalian beberapa hal yang perlu kalian lakukan hari ini. Ya, ini saya berbagi share screen ya. Ya, merancang kesepakatan. Ya, saya anggap ini sebuah kelas debat yang berbahagia gitu. Bagaimana kami bersikap di kelas, baik itu secara online dan offline. Hari ini kita online, tapi tidak menutup kemungkinan akan ada tatap muka yang rencananya akan dilakukan bulan Juli ini, mudah-mudahan. Meskipun tidak, misalkan ada halangan dan lain sebagainya, tidak jadi offline atau langsung, kita punya yang namanya kelas online dan offline. Jadi dua hal bisa kita lakukan tanpa mengurangi kreativitas kita untuk melakukan pembelajaran yang namanya berdebat. Kan? Kita harus lalui itu dengan baik. Yang pertama nanti akan saya suruh nanti kalian merancang yang namanya kelas impian. Itu semacam kelas apa sih harapan-harapan kalian itu merancang sebuah kelas impian dalam debat. Ini kelas yang seperti apa?
itu sesuai dengan kata hati kalian. Itu kelas yang seperti apa? Nanti saya akan tulis di kolom chat, nanti tulis kelas impian kalian. Kemudian yang kedua nanti kita merancang kesepakatan dari kelas impian kalian. Itu nanti kita buat kesepakatan-kesepakatan yang berguna dan bermanfaat untuk kita bersama. Untuk kalian dan guru juga, tidak ada yang dipojokkan dalam hal ini. Dan tentunya kesepakatan ini berdasarkan kebahagiaan dan keikhlasan kita dalam hal melaksanakannya. Itu yang kedua. Nanti yang ketiga, ini kita pikirkan juga konsekuensi, ya, bukan hukuman. Gitu. Kalau hukuman sifatnya satu arah, Pak Putra yang memberikan hukuman, kalian selalu dipojokkan. Gitu. Kalau selama ini kalian merasa selalu dipojokkan, direndahkan, merasa diri tersiksa karena diberikan hukuman, itu adalah perbuatan yang saya anggap kurang mengenakan untuk kalian. Gitu. Saya anggap di sini kelas debat tidak ada hukum-menghukum jika ada yang melanggar kesepakatan itu, tapi perlu adanya konsekuensi. Itu sifatnya dua arah. Dua arah itu apa? Ada komunikasi timbal balik dan ada pembelajarannya. Itu. Dan sifatnya positif. Kalian melakukan konsekuensi itu dengan penuh kebahagiaan. Tidak ada yang dipojokkan. Jadi pembelajaran itu nyata dan diharapkan kalian bisa berperilaku positif dalam jangka pendek dan jangka panjang untuk kehidupan kalian sendiri. Jadi tidak ada yang disudutkan kan, termasuk saya juga belajar banyak hal dari kalian. Itu harapannya. Kalau udah konsekuensi itu dirancang, kita akan membaca kembali kesepakatan kelas itu nanti. Kesepakatan kelas itu kita baca lagi dan sematkan juga dengan tanda tangan kalian. Nanti kalian tulis itu, saya berikan sebuah kesepakatan yang kita sepakati bersama, tulis nama kalian, tanda tangan kalian, atau dibubuhi jantung, itu boleh. Itu boleh-boleh aja. Itu kan kita merancang kesepakatan yang bahagia. Gitu. Kalau udah tanda tangan, nanti refleksi di akhir kegiatan. Dan kesepakatan ini tidak berlaku mutlak selamanya seperti ini, tidak. Gitu. Kita lihat situasi dan kondisi. Kalau seandainya memungkinkan semuanya offline, tatap muka secara langsung dan dinyatakan misalkan tidak ada virus corona lagi, kan beda lagi bentuk kesepakatan kita. Jadi ini sifatnya fleksibel, ya, fleksibel dan semua dari kita, oleh kita dan untuk kita bersama, dan kita ingin menciptakan kelas yang bahagia, yaitu kelas debat secara offline maupun online. Itu ya untuk kalian. Jelas penjelasannya? Bagaimana Ratih? Jelas, Pak. Oke, ya Wiranti jelas. Mudah-mudahan kalian bahagia dan selalu sehat. Oke, untuk sekarang coba pikirkan dalam waktu 1 menit kelas impian, ya. Bagaimana nanti kelas impian kalian? Ya, mungkin Pak Muli bisa lah, bisa ikut juga Pak Wayan ya, Pak Wakasek kita di sana nanti membangun juga kelas impian yang tidak hanya dipikirkan oleh kita sendiri sebagai pembina, juga ada Pak Wakasek di sana yang memberikan masukan. Kelas impian ya, 1, 2 kata boleh, gitu kan, singkat-singkat aja. Oke, saya tulis dulu di kolom chat ya. Silahkan pikirkan dulu. Apa kira-kira kelas impian kalian? Kelas impian itu adalah kelas yang kalian dambakan, kan? Khususnya di debat ini. Kelas yang bagaimana? Oke, silakan setiap siswa bisa menulis di kolom chat. Kelas impian yang bagaimana? Nah, kita singkat-singkat aja kan, tulisnya singkat aja. Dengan kata-kata sederhana tapi bermakna. Silakan ditulis kelas impian kalian dalam kelas debat ini. Impian itu harapan ya. Kelas yang bagaimana yang kalian harapkan? Oke, ada kelas yang inovatif dan kreatif. Oke. Kemudian dari Priska, kelas impiannya adalah kelas yang mengembangkan bakat dan potensi. Oke, ya luar biasa kelas impiannya. Kemudian Ratih, ini kelas yang berkualitas dan nyaman. Ya, kualitas dan nyaman. Kemudian Wiranti, kelas impian adalah kelas dengan cara belajar dan mengajar out of the box. Ya, nanti saya tanyakan nanti ya, bagaimana maksudnya ini. Kemudian Ratna, kelas impiannya itu adalah kelas yang memiliki solidaritas yang tinggi. Wah, ini kekeluargaannya harus ada di sini. Kemudian Rai, kelas impiannya saling membantu dan sportif. Ya, kayaknya Pak Muli lagi berpikir ini dia.
Kira-kira Pak Muli kelas impiannya bagaimana ya? Ya, ya, kita tunggu Pak Muli. Ya, gimana Pak Muli? Ada masukan kelas impian? Ya, Pak ambil yang lain saja, yaitu kelas yang bisa membangun motivasi gitu. Jadi, Oke, ya. Mungkin Priska, mungkin tulis lagi satu Priska, kelas yang membangun motivasi. Ya, perwakilan dari Pak Muli ini, kelas yang membangun motivasi. Ya, ini ada kelas impian ya, banyak sekali kelas impiannya. Coba saya tanya dulu, ya sambil nunggu ini diskusinya semakin menarik. Ini semacam mimpi-mimpi kalian ya, harapan kalian, kelas apa yang ingin saya wujudkan. Coba saya tanya dulu, Desa. Nah, Desa, kelas yang inovatif dan kreatif itu mengapa itu menjadi mimpinya Desa? Nah, Baik Pak, ya, kita akan sedikit ya. Jadi saya menulis kelas impian saya itu kelas yang inovatif dan kreatif. Jadi dari asal katanya inovatif dan kreatif itu kan merupakan sebuah kata di mana berarti kita bisa mengembangkan suatu ilmu pengetahuan atau bisa memproses suatu ilmu pengetahuan yang baru. Nah, kita kaitkan dalam debat itu ilmu pengetahuan dalam debat itu akan mengalir secara terus-menerus dan pasti ada hal-hal baru dalam debat yang perlu kita pelajari. Nah, kita di sini dalam kelas debat bisa mempelajari metode-metode baru dalam berdebat. Kita juga bisa memasukkan seperti kata-kata pembuka yang bagus dalam berdebat. Kita bisa mempelajari hal-hal baru dalam debat yang pastinya terus kita kembangkan ke depannya agar debat kita tidak monoton dan terus menghasilkan hal-hal yang baru. Nah, itulah saya maksud sebagai kelas yang inovatif dan kreatif, di mana siswa bisa mengembangkan kemampuannya di sana. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Desa, itu masukannya yang sangat luar biasa. Selanjutnya, Priska, kelas yang mampu mengembangkan bakat dan potensi. Ya, gimana maksudnya ini? Kayaknya ini punya mimpi yang besar bahwa bakat dan potensi. Silakan, Priska. Ya, secara singkat itu kan ada beberapa siswa-siswi kita yang punya bakat kayak public speaking atau debat, namun tidak bisa menyalurkan atau tidak tahu mau kemana bakatnya disalurkan. Nah, kelas debat ini merupakan wadah yang cocok untuk siswa-siswi kita menyalurkan bakat dan potensi mereka dalam public speaking dan debat. Ya, sekian dari saya. Ya, terima kasih Priska. Ini alasannya sangat luar biasa kan, luar biasa latihan mimpi itu memang harus diwujudkan dalam kelas debat ini. Oke, selanjutnya saya tanya Ratih, ya. Ratih ingin memimpikan kelas yang berkualitas dan nyaman. Oke, seberapa urgenkah itu membangun seperti itu? Jadi Pak, menurut saya ingin memiliki kelas yang berkualitas dan nyaman itu kelasnya itu memiliki suasana yang nyaman di mana di sana itu kita bisa merasakan suasana sukacita sama-sama, cinta kasih sama-sama, bahagia sama-sama, dan bisa menyalurkan perasaan kita melalui kelas debat ini. Dan tentunya kita pasti nyaman berada di lingkungan kayak gitu. Terus untuk berkualitas itu tentunya saya ingin memiliki kelas yang nantinya bakal berguna. Debat ini akan menghasilkan siswa bagaimana menjadi kelas yang berkualitas dan memiliki daya saing yang tinggi gitu, Pak. Oke. Jadi sekian, Pak. Ya, di sana ada kata cinta ya. Cinta tidak hanya untuk kita bersenang-senang aja ketika itu, jadi diingat ketika kita sedih, menjadi bagian dari keluarga. Kita ada di kelas debat, keluarga untuk berdebat, yaitu sama-sama belajar dalam hal ini. Oke, saling menghargai berdasarkan cinta dan kasih sayang. Oke, itu menarik ya dari Ratih. Selanjutnya ini Wiranti, kelas impiannya adalah kelas dengan cara belajar dan mengajar yang out of the box. Ya, silakan Wiranti. Bagaimana maksudnya ini? Oke, terlepas dari debat Pak ya, kelas impian menurut saya itu kelas yang cara belajar dan mengajarnya out of the box, berarti cara belajar yang tidak biasa, melainkan dia sangat luar biasa atau incredible. Nah, itu hanya bisa kita temukan di dalam satu cara belajar atau dalam satu tempat. Jadi kita tidak menemukannya di tempat lain, sehingga kita tuh merasa ingin terus belajar di tempat tersebut dan juga belajar mengenai apa yang diajarkan di sana. Nah, tentang guru, mentor, itu tidak hanya harus sebagai seorang guru atau orang yang harus kita dengarkan, namun mereka juga harus mendengarkan apa yang kita utarakan atau apa pendapat kita. Nah, seperti itu, Pak. Jadi kita bisa jadikan guru atau tutor kita itu sebagai teman, sehingga cara belajar kita bukan lagi formal atau monoton seperti biasanya, melainkan cara belajar yang diinginkan oleh banyak orang. Nah,
cara belajarnya tidak juga hanya guru yang menulis di papan tulis. Itu bisa saja kita dengan cara ngobrol santai, atau bisa dengan lagu, teka-teki, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak temukan hal tersebut di tempat lain yang juga merupakan menjadi daya tarik sendiri untuk kita belajar. Misalnya itu debat, menari, menyanyi, dan lain sebagainya. Seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Wiranti. Saya tangkap itu sebagai cara belajar yang inovatif mungkin ya. Tidak biasa berarti inovatif, ada cara kreatif di sini dengan mengedepankan banyak hal, kemajuan teknologi dan sebagainya. Ya, nanti kita bahas itu, membuat sepakatan seperti itu. Terima kasih ya Wiranti ya. Selanjutnya dari Dayu, ini kelas yang memiliki solidaritas tinggi. Ya, silakan Dayu. Terima kasih Pak. Kelas impian saya itu adalah kelas yang memiliki solidaritas yang tinggi. Dengan memiliki solidaritas yang tinggi, kita bisa kompak jadi gitu. Kita memiliki semangat gotong royong, cinta kasih gitu. Jadi apapun yang kita lakukan dengan kekompakan akan menghasilkan hasil yang memuaskan juga. Seperti itu Pak. Terima kasih. Oke, ini hampir sama dengan pendapat sebelumnya ya. Pentingnya kekompakan dan gotong royong dalam menjalin sebuah solidaritas, apalagi lomba tidak ada kekompakan, itu awal dari kunci keberhasilan itu adalah kompak dan sama-sama belajar. Itu kalau tidak ada kekompakan, tim debat itu tidak ada yang kompak, dia akan tercecer dengan sendirinya gitu. Karena tim debat itu yang solid adalah dengan satu kesatuan dan satu ide untuk membelajarkan kita bagaimana caranya berargumen yang baik. Itu terima kasih ya Dayu ya. Kemudian ini dari Rai. Ya, Rai, saling membantu dan sportif. Oke, silakan. Gimana maksudnya ini Rai, saling membantu dan sportif? Izin sebelumnya, Pak. Ya. Baik, menurut saya kelas impian itu saling membantu dan sportif. Di mana kelas debat maupun kelas lainnya, kita setiap siswa pasti memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi dalam mencapai satu tujuan yang sama, jadi kita harus saling membantu bagaimana cara mengembangkan diri agar mampu seperti kakak-kakak yang sudah mendapatkan juara atau bagaimana. Jadi kita bisa meningkatkan juara debat dan juga sportif, artinya kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling membantu dan saling tolong-menolong. Sekian, terima kasih Pak. Ya, ada nilai sportif, ada tolong-menolong, saling membantu, itu kan. Menjadi satu kesatuan juga dari ide-ide sebelumnya. Ya, ini dari Pak Muli dulu saya tanya. Ini Pak Muli adalah kelas yang membangun motivasi. Ya, bagaimana itu Pak Muli bisa ikut bergabung di sini kelas impian yang memotivasi? Ya, bisa diaktifkan dulu Pak Muli. Ya, terima kasih Pak De. Jadi kelas yang bisa memotivasi itu sesungguhnya merupakan rangkuman yang tadi sudah disampaikan oleh anak-anak cerdas dan anak-anak yang hebat ini, yaitu ketika dalam suasana kelas itu sudah ada rasa nyaman, ketika di kelas itu ada ruang bagi setiap siswa sesuai apa yang menjadi bakatnya gitu. Kemudian ketika dalam kelas itu ada suasana saling menghargai, saling menghormati, kemudian ada rasa adil, dan semua itu ada di kelas, maka itu akan ada motivasi. Sebaliknya, ketika dalam kelas itu kemudian rasa adil tidak ada, nyaman tidak ada, kemudian seperti itu konsekuensi atau hukumannya itu yang sifatnya dari guru saja, kemudian itu tentu motivasi siswa itu akan menjadi berkurang dan suasana pembelajaran tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi tidak ada komunikasi yang baik antara guru dan murid. Kemudian sebelum Pak Gede memberikan beberapa hal terkait dengan kesepakatan dan kemudian juga ada konsekuensinya. Ternyata saya sebagai kesiswaan pernah mendapatkan pengalaman yang sangat berharga yang kemudian rasanya itu bisa kita terapkan di pembelajaran selanjutnya. Contoh, pernah saya memberikan hukuman kepada siswa yang tidak hadir itu coba silakan lari 3 kali. Saya lihat dari raut mukanya marahnya bukan main. Padahal larinya 3 kali. Nah, kemudian di hari berikutnya saya memberikan hukuman lari 10 kali. Murid itu senang, senyum, wajahnya senyum. Kenapa? Karena saya berikan pilihan. Pilihannya apa? Kamu sekarang melanggar, lari 10 kali atau 50 kali. Ternyata dia pilih 10 kali. Gitu. Dia yang memilih 10 kali itu, dan beda wajah, padahal itu 10 kali, jauh kan dengan yang 3 kali. Yang 3 kali ketika saya suruh lari 3 kali,
nggak terima dia dalam hatinya. Tetapi ketika saya berpikir, kenapa kok siswa yang segitu gede badannya, saya suruh lagi 3 kali, kok wajahnya nggak terima, gitu pikiran saya. Kemudian saya punya ide, mungkin itu karena dia tidak bisa memilih. Nah, kemudian di hari berikutnya, saya ulangi, ketika ada murid melanggar, saya berikan gini, baik kalian ini melanggar, ini wajib kena sanksi sesuai dengan tata tertib. Sekarang silakan pilih, lari 10 kali atau 50 kali. Ternyata dia pilih, Pak, saya pilih 10 kali, Pak. Nah, ternyata ketika lari 10 kali, dengan ikhlas saya lihat, saya berikan potongan lagi. 7 kali dia saya sudah hentikan, cukup 7 kali. Kemudian baru saya berikan apa namanya, kenapa dia hukum dan sebagainya, apa arti tata tertib untuk apa, tata tertib dan sebagainya, akhirnya nyambung. Artinya apa? Ketika apa yang Pak Putra tadi bilang, ketika apa namanya, tindakan yang kita ambil itu didasarkan oleh suatu kesepakatan dua arah, itu akan jauh ada istilahnya motivasi gitu, ketimbang kemudian hukuman itu sifatnya atau konsekuensi sifatnya arah gitu. Nah, seperti itu Pak Udin. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Pak Wayan. Ya, sangat asik sekali Pak Wakase ikut dalam merancang kesepakatan kelas ini dan memberikan kelas impian beliau adalah kelas yang motivasi. Jadi tujuan kita memang memotivasi diri untuk belajar ke arah yang positif, khususnya pembentukan karakter. Oke, itu ya. Dari impian-impian kalian ini kayaknya kita udah mulai ke arah yang ke sebuah kesepakatan tentang pentingnya menerapkan yang namanya disiplin positif itu kan, mulai dari inovasi, kemudian ada kata kreatif, kemudian ada mengembangkan bakat dan potensi, ada juga kualitas dan nyaman juga di sana dipentingkan juga, kemudian cara belajar yang menarik, kemudian ada juga solidaritas, saling membantu, sportif, kemudian ada motivasi. Oke, itu adalah kelas impian kalian kan. Sekarang kita akan mulai dari impian-impian kalian itu kita akan membangun yang namanya kesepakatan kelas. Itu kan kesepakatan kelas yang akan coba saya rangkum menjadi beberapa butir kesepakatan yang menjadi bagian dari ide-ide kalian atau kelas-kelas impian kalian. Oke. Kira-kira yang pertama dulu kita pikirkan kesepakatan kelas yang bahagia itu ya, melihat kondisi saat ini itu kan yang namanya pandemi COVID-19, kira-kira kesepakatan kelas yang bagaimana yang harus kita terapkan lebih awal sebelum ke kesepakatan yang lain. Tuh. Coba saya ingin masukkannya, kelas apa yang ingin kita rancang sebelum ke kesepakatan-kesepakatan yang lain agar kita benar-benar yang namanya taat dengan keadaan semacam ini gitu. Apa kira-kira? Masukan kalian boleh? Oke, dari saya Pak ya. Melihat situasi saat ini yang sedang terjadi pandemi COVID-19, kira-kira apa yang perlu kita pikirkan sebelum ke kesepakatan? Oke, pendapat dari saya Pak. Karena saat ini sedang berada dalam kondisi pandemi COVID-19, jadi kelas pertama yang harus kita bangun adalah kelas yang membangun motivasi. Nah, kenapa demikian? Ketika kita bertemu secara daring, itu kita tidak bisa melihat secara langsung bagaimana reaksinya, secara langsung ya, saya katakan. Oleh karena itu, jika pertemuan kita, pembelajaran kita secara daring membosankan, itu tidak akan membangun semangat dari anak-anak untuk ikut belajar di dalamnya. Nah, bahkan bisa membuat anak-anak atau siswa kelas yang ada di dalamnya itu tidak ikut daring. Oleh karena itu, kelas pertama yang harus kita bangun adalah kelas motivasi yang nantinya akan bisa memberikan motivasi pembelajaran di dalamnya. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, bagus kan? Ada motivasi. Kira-kira pikirkan juga, seandainya ini offline, kan? Pertemuan tatap muka langsung, kira-kira motivasi dalam hal apa kita perlukan? Apakah kita setuju bahwa motivasi itu berawal dari dalam diri kita untuk membangun yang namanya kesehatan dulu? Bagaimana? Kita bangun yang namanya kesehatan untuk saling motivasi diri. Wiranti, kita harus besok kita akan adakan debat itu, lomba debat atau enggak, latihan motivasi teman-teman agar sehat jauh-jauh hari biar harus sehat. Gimana? Setuju ya? Itu ya. Motivasi dalam hal membangun kesehatan diri dulu. Oke ya, saya akan coba tulis dulu kesepakatannya.
Ya, karena ini sifatnya kesepakatan, jadi saya tulis kami itu ya. Kami menjaga kesehatan diri dan orang lain. Ya, ini kesepakatan kita dengan wajib patuhi protokol. Ya, ini yang pertama, itu yang arahnya ke motivasi diri dulu. Gimana teman-teman ya? Ini kesepakatan kita pertama, kita harus menjaga kesehatan diri dan orang lain. Caranya bagaimana? Caranya saling motivasi untuk selalu sehat. Ya, ini berlaku juga pada saat online juga, harus tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri baik-baik dalam hal kesehatan. Bagaimana teman-teman? Udah ya? Sudah, Pak. Oke, ini yang pertama, ini harus kita sepakati, termasuk saya juga dan kalian. Kita harus rancang kegiatan, jauh-jauh hari kita harus sudah sepakat bahwa kita harus sehat. Kemudian yang kedua, ada tadi menghargai, kemudian saling menghormati. Oke, banyak sekali hal-hal yang bisa kalian impikan dalam kelas ini. Coba saya tulis seperti ini. Yang kedua ini kita sepakat, kami awali kegiatan, ini jangan dilupakan juga, dengan doa kan, dengan doa dan 5S. Ya. Ini mewakili kalian juga, ada senyumnya, kemudian ada sapa, ada salam, kemudian sopan. Nah, ini kan sudah masuk semuanya di sini. Sopan, kemudian santun. Ini 5S. Itu saya rangkum kesepakatan kalian, dan sekaligus menambahkan, kita ingat harus selalu berdoa di setiap kegiatan, dan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya, bagaimana ya yang kalian ini sepertinya sudah mencerminkan beberapa kesepakatan dari kalian yang saya anggap harus ada senyumnya. Kalau udah ada senyum, kita jadi bahagia, saling menyapa, di sana udah ada saling menghormati, saling salam, tuh kan, kemudian sopan dan santun. Ya. Bagaimana Desa dan teman-teman? Mungkin ada satu orang yang mewakili. Kita sepakat melakukan hal yang kedua ini. Desa? Sepakat, Pak. Oke. Nanti kalau ada tambahan, kita perbaiki ya. Kemudian yang ketiga, saya lihat tadi kita harus selalu belajar disiplin, kemudian tepat waktu, dan lain sebagainya. Saya tulis di sini, kami, ya berarti kami itu saya dan kalian juga, kami disiplin dalam segala hal. Ya, ini kata kunci dari impian kalian, kami disiplin dalam segala hal, termasuk waktu. Kemudian kalau saya ada online seperti ini, pertemuan seperti ini, kamu harus disiplin dalam segala hal. Ya. Kita akan membangun budaya itu disiplin dalam segala hal. Tidak hanya waktu, tapi mengumpulkan tugas juga, dan kegiatan-kegiatan lainnya harus disiplin, karena disiplin adalah awal dari kesuksesan, dan berlanjut pada kegiatan-kegiatan berikutnya atau perilaku-perilaku berikutnya yang dasarnya itu memang disiplin. Ya, bagaimana Ratih? Ada masukan teman-temannya lain? Kita sepakat ya? Kami disiplin dalam segala hal. Sepakat, Pak. Oke, kami disiplin dalam segala hal. Kemudian yang keempat, saya sudah beberapa saya rangkum dari pendapat-pendapat kalian. Ada untuk belajar, kreatif dan sebagainya. Saya tekankan di sini, ini rangkuman juga. Kami antusias. Oke. Antusias dan aktif di kelas. Oke. Semua keinginan kalian itu awalnya dari kegiatan namanya antusias. Kalau sudah yang namanya muncul antusias, berarti keinginan belajar itu sangat penting kan? Ini akan kalian lakukan dengan sendiri. Apakah kalian menggali atau mendapatkan ilmu dari berbagai hal, kemudian sharing ke teman-teman, karena awalnya ini adalah antusias dan aktif. Gitu. Kalau sudah aktif, seperti yang dikatakan Wiranti, akan muncul ide-ide dan inovasi-inovasi baru dengan menerapkan strategi yang berbeda untuk berdebat. Gitu kan? Kalau sudah aktif, kalau tidak ada aktif, kalian pasif, itu pembelajaran tidak akan terjadi. Itu aktif awalnya. Itu ya. Bagaimana? Rara, bisa disepakati dan teman-teman yang lain, kita antusias dan aktif di kelas. Benar Rara? Dan teman-teman yang lain? Oke, kita antusias dan aktif di kelas. Kemudian
Ada tadi dengan cinta, saling menghargai. Saya rangkum impian-impian kalian itu dalam sebuah kesepakatan. Kami, ya saya tulis ya, kami saling menghargai, ya, saling menghargai dan menghormati. Ini yang namanya sayang itu kan awalnya dari menghargai dan menghormati. Itu kalian menghargai yang namanya perbedaan pendapat, itu menghargai. Kalau orang berbicara kalian hening sejenak atau biarkan mereka yang berbicara, itu udah menghormati. Itu ya, semua awalnya itu dari saling menghargai. Kalau udah ada rasa menghargai dan menghormati, itu akan menimbulkan rasa nyaman, solidaritas, dan gotong royong itu pasti akan terjalin dengan sendirinya. Karena kita udah menanamkan yang namanya sifat atau saling menghargai dan menghormati seperti impian kalian. Pak, saya ingin membuat yang namanya solidaritas, kemudian adanya gotong royong yang awalnya dari menghargai dan menghormati. Tambah dengan kesepakatan-kesepakatan yang sebelumnya. Itu bagaimana? Dayu, atau teman-teman yang lain, kita sepakat ya? Yang nomor 5 ini, dalam kelas debat ini saling menghargai dan menghormati dalam segala hal. Gimana Dayu? Sepakat, Pak. Oke. Kemudian yang keenam, ini kayaknya kesepakatan kita yang terakhir. Saya lihat ini impian-impian kalian udah tercermin di kesepakatan yang kelima ini. Yang kelima ini, saya yakinkan kalian kita harus yang namanya membangun sebuah pembelajaran. Tidak baik hanya di awal aja yang memberikan motivasi, tapi di akhir juga kita harus yang namanya proses pembelajaran itu harus dilalui. Jadi rangkuman untuk membuat kesepakatan ini saya coba tulis. Kami karena sudah tadi di awal pembelajaran, kami di akhir kegiatan melakukan refleksi. Ya, ini penting juga ya. Refleksi bersama. Ya, ini pembelajaran yang paling penting juga. Ketika kalian sudah belajar, kita harus melakukan yang namanya refleksi, kan? Refleksi dari diri sendiri, refleksi dari teman-teman, dan juga guru-guru yang lain. Itu refleksi. Jadi pembelajaran itu holistik deh, utuh. Tidak hanya dari awal, akhir juga. Kalian merencanakannya dengan matang, melaksanakannya dengan matang, dan di akhir ada refleksi sebagai bahan pembelajaran untuk pertemuan atau pembelajaran-pembelajaran berikutnya. Itu nanti ya kesepakatannya. Saya rasa ini kesepakatan kita sampai 6 poin ini udah mencerminkan kesepakatan kalian yang menjadi kelas impian kalian dalam berdebat. Ya, karena 1 poin ini mencerminkan poin-poin berikutnya, dan kita menjadikan kelas debat ini adalah kami bahagia untuk belajar, yang mencerminkan kesepakatan kalian. Itu. Bagaimana Wiranti dan teman-teman, kita sepakat dengan 6 poin ini? Saya yakin 6 poin ini sudah mencerminkan impian-impian kalian dalam membangun kelas debat yang baik. Oke, 1 orang mungkin mewakili, mungkin dari Priska. Cukup 6 ya. Ya, coba Priska, bagaimana kita 6 poin ini menjadi kesepakatan kita? Silakan Priska. Ya, atau Desa. Ya, Desa. Ya. Kalau menurut saya ini 6 kesepakatan yang telah Bapak buat tadi berdasarkan opini-opini kita dijadikan satu, itu merupakan satu kesatuan yang sangat luar biasa dan pastinya sangat mewakili aspirasi kita, dan tentunya kalau dilaksanakan dan direalisasikan itu pasti akan menjadi suatu kelas yang seperti kata Wiranti out of the box, yaitu kelas yang unik dan tidak biasa, dan sistem pelajarannya tidak akan monoton nantinya, seperti itu, dan saya sangat setuju. Oke, terima kasih ya. Kita sepakat bahwa kita menerapkan yang namanya kelas debat. Itu ada 6 poin atau kesepakatan yang sifatnya ini membangun dalam hal pembelajaran. Nanti kita arahnya ini fokus ke karakter kita sebenarnya, yang memotivasi kita untuk belajar ke arah yang positif. Itu. Ini ada 6 kesepakatan. Dah kita sepakati. Selanjutnya, seandainya, ya ini penting juga, seandainya ada di antara kalian atau Pak juga, ini karena kesepakatan, ada kata kami, berarti kita bersama yang punya, kita yang memiliki, tentunya ada semacam di luar kesepakatan itu kita lakukan. Itu, di luar itu kita lakukan. Saya mencoba
memberikan kalian semacam konsekuensi, gitu kan? Konsekuensi bukan hukuman. Jadi konsekuensi itu ada hal yang membuat kalian belajar untuk terus menggali perilaku yang lebih baik ke arah yang positif. Ya, konsekuensi yang dimaksud, saya akan coba gambarkan bagaimana sih caranya membangun konsekuensi. Sekali lagi, saya tidak akan menanamkan yang namanya hukuman, yang namanya belajar tidak ada istilah hukum menghukum, ya, supaya kita sama-sama belajar. Coba kita lihat. Nah, ini jenis konsekuensinya jika melanggar. Oke, jika melanggar kesepakatan. Coba kalian cermati kata-katanya. Ya, jika saya melanggar, itu ada yang namanya konsekuensi. Jadi konsekuensi itu sifatnya multi arah. Saya dan kalian yang sama-sama melaksanakannya, ada kesepakatan juga di sana. Pertanyaan apa? Saya rancang seperti ini. Membuat program perencanaan mandiri. Ya, perencanaan mandiri yang tertulis dulu, yang tertulis. Apa kesalahan saya, kemudian mengapa saya bersalah, kemudian kapan, kemudian di mana saya melakukan kesalahan itu, dan bagaimana bentuk pelaksanaannya nanti, bagaimana nanti ke depannya saya, itu yang perlu dipikirkan, yang kalian tulis. Setelah kalian tulis, kalian jalin komunikasi positif sebagai bentuk pembelajaran yang menyenangkan. Contohnya, Desa misalkan terlambat datang saat debat, ya konsekuensinya kan harus disiplin, berarti Desa tidak disiplin waktu. Konsekuensi yang diambil adalah buat perencanaan mandiri, kan? Mandiri, tulis, ya apa kesalahannya Desa itu ditulis, mengapa salah, kemudian kapan salahnya, mengapa bisa salah, itu ditulis secara mandiri dan ubah perilaku itu dengan cara lebih banyak komunikasi. Ya, komunikasi, saling sharing ke Pak Guru misalkan, ke teman-teman, caranya saya gimana sih salah memperbaiki perilaku saya gitu. Kalau udah adanya sharing, jadi kalian kan lebih banyak komunikasi kan. Proses pembelajaran itu lebih nyata ketimbang saya misalkan nyuruh Desa, bisa nggak kamu push up 20 kali gitu. Ya syukur kalau dia nggak apa-apa, kalau dia pingsan tiba-tiba, ya itu melanggar HAM namanya kan. Karena kita ada kesepakatan. Beda cerita dengan misalkan yang Pak Muli itu yang 3 kali dia tidak mau, tapi 10 kali dia mau untuk melakukan yang namanya push up. Motivasinya apa? Motivasi untuk giat berolahraga. Itu bagus juga itu. Yang penting ada kesepakatan antara dua belah pihak. Itu. Ini sifatnya bisa memilih. Kamu pilih yang mana supaya kamu lebih bahagia. Itu. Kita konsekuensinya ini aja ya. Kita membuat program perencanaan mandiri. Ya, sambil jalan jika ada konsekuensi yang bisa kalian patuhi lagi bersama, kita buat konsekuensinya supaya tidak ada yang merasa dirugikan. Ini sederhana sebenarnya, tapi bermakna dalam hal pembelajaran. Itu. Coba gimana teman-teman mengenai konsekuensinya ini? Pak, sama enggak Pak dengan hukuman? Dia berbeda. Ya, hukuman sifatnya satu arah, lebih ke arah negatif. Kalau ini positif untuk belajar. Ya, ini sifatnya belajar. Ini lebih menjalin komunikasi, ada nilai pembelajaran, kemudian ada program perencanaan diri gitu. Kalau udah berencana secara mandiri, berarti kan sudah ada motivasi mandiri. Itu harapannya. Ya, mungkin satu orang mungkin yang mewakili dari sudah ya, dari Dayu mungkin Dayu. Ya, silakan Dayu, konsekuensinya seperti ini jika melanggar. Bagaimana Dayu? Ada masukan atau gimana? Saya sangat setuju Pak, karena kan juga berdasarkan kesepakatan bersama gitu Pak. Jadi sesuai dengan konsekuensinya itu sesuai dengan apa yang telah dilakukan anggotanya. Ya, seandainya Dayu melanggar, itu kan kira-kira merasa direndahkan nggak dengan melakukan konsekuensi seperti ini? Atau merasa berbuat yang aneh-aneh, atau merasa lebih nilai pembelajaran yang lebih banyak? Gimana menurut kamu? Jika kamu melanggar melakukan ini, gimana? Konsekuensinya kamu terapkan? Nilai pembelajarannya ada nggak? Ada Pak, saya akan menerapkan konsekuensinya jika saya melanggar, karena itu juga tidak merendahkan saya, dan itu juga termasuk konsekuensi yang patut saya dapatkan karena saya telah melanggar peraturannya itu. Ya, itu ya mencerminkan. Coba lagi satu orang lagi, Rai, coba Rai. Ya Rai, seandainya melanggar kan, disuruh membuat konsekuensi seperti ini, apa jenis pelanggaran yang kamu buat, kamu tulis dan kamu lebih banyak komunikasi untuk sharing, kira-kira merasa direndahkan enggak? Atau merasa senang karena dapat belajar dari kesalahan? Nah, gimana Rai?
Menurut saya tidak merasa direndahkan karena itu kan memang saya melanggar kesepakatan yang ada, jadi saya harus mentaati apa yang telah disepakati. Dan kalau merasa merendahkan itu tidak, maka saya akan belajar lebih banyak dengan komunikasi yang positif dengan teman-teman atau dengan guru. Sekian, Pak. Oke, itu ya. Berarti kita sepakat semuanya tentang konsekuensi dan sepakatan itu. Oke, saya tulis di kolom chat. Silakan ditulis. Saya berikan pertanyaan. Apakah kalian setuju? Nah, ya kan? Setuju dengan kesepakatan? Silakan nanti ditulis ya. Alasannya apa juga? Kesepakatan dan konsekuensi yang telah disepakati. Oke, silakan ditulis apakah kalian setuju. Kalau sudah setuju, tulis. Kemudian alasannya apa? Singkat-singkat aja ya. Oke, silakan mulai ditulis. Apakah kalian setuju dengan kesepakatan dan konsekuensi yang telah kita sepakati? Silakan ditulis. Berikan alasannya singkat aja. Ya, sambil menunggu balasan dari chat kalian. Wah, kalian setuju dengan kesepakatan dan konsekuensi yang telah kita sepakati. Kemudian tulis alasan singkatnya ya. Ya, silakan ditulis. Mudah-mudahan dengan kesepakatan ini kita bisa belajar perilaku yang lebih baik untuk mencerminkan disiplin positif. Ya, singkat aja ya, ditulis. Setuju, alasannya apa? Ya, ini udah ada Wiranti. Setuju ya, kesepakatan dan konsekuensi tersebut bersifat melihat ke depan. Oke. Melihat lebih ke arah motivasi ya, sehingga dapat dijalankan dalam jangka panjang dan tentunya sangat bermanfaat ya. Karena kesepakatan memang bertujuan untuk membelajarkan kita tidak hanya secara jangka pendek tapi juga jangka panjang. Berikutnya ini dari Rai, saya setuju karena itu semua berdasarkan apa yang sudah kita sepakati dan dari semua ini kita bisa belajar banyak hal serta memperbaikinya ya. Kalau udah berasal dari diri sendiri dan sepakatan, kita akan belajarnya itu sangat menyenangkan meskipun sering salah, karena salah adalah bagian dari pembelajaran gitu. Kita harus menerapkan pola yang namanya kalau berapa kali salah itu adalah diberikan kesempatan untuk belajar lebih banyak gitu. Yang nantinya belajar itu terus meningkat gitu, jangan sampai terus salah aja kan itu. Selanjutnya Ratih, saya setuju dengan kesepakatan yang telah disepakati karena menurut saya itu sudah adil dan merata, oke, tanpa memberatkan dan menguntungkan satu pihak manapun. Dan juga kita bisa memiliki rasa tanggung jawab dan kesalahan diri sendiri. Oke, dari kesalahan itu ada muncul motivasi diri untuk bertanggung jawab. Itu bagus ya alasannya. Kemudian Indira ini sangat setuju itu karena dengan adanya kesepakatan dan konsekuensi yang telah kita sepakati, kita bisa lebih inovatif untuk belajar, memiliki rencana ke depannya. Oke, ini rencana itu kan udah ada motivasi intrinsik sebenarnya dan mengembangkan pembelajaran yang sangat edukatif ya, yang bisa menginspirasi banyak orang. Ini yang kita harapkan, tidak hanya pintar diri sendiri tapi menginspirasi banyak orang. Oke. Silakan yang lainnya sambil menunggu di kolom chat kalian. Saya tulis lagi satu pertanyaan ya, jawabnya singkat. Apakah kalian bahagia menjalankan kelas
Ini pertanyaan untuk kalian, apakah kalian bahagia menjalankan kelas debat ini jika konsekuensi dan kesepakatan ini dilaksanakan? Ya. Yang desa juga sudah nih Pak D, baca dulu. Ya? Yang Oh ya, desa. desa. Oke. Ya, desa. Kalau yang sudah tadi silakan ya, apa kalian bahagia? Oke. Berikutnya, saya setuju karena keseluruhan kesepakatan yang dibuat berguna membangun diri masing-masing siswa, dan ada di hal tersebut siswa bisa lebih bertanggung jawab. Oke, bisa bertanggung jawab, kemudian jujur dan disiplin. Kalau sudah jujur kemudian disiplin, itu lebih mengarah ke motivasi diri. Dan percayalah, modal utama kesuksesan itu adalah jujur, kan? Paling pertama sekali jujur. Ya, saya tunggu yang lain lagi. Ya, kalau udah tadi yang nulis silakan ditulis apakah kalian bahagia menjalankan kesepakatan kelas ini, gitu kan? Untuk kelas debat ini dengan kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita terapkan. Ya, ini sudah. Silakan teman-teman yang lain. Ya, bahagia. Kelas debat ini adalah kelas debat yang belum saya temukan di tempat lain dan kesepakatan yang luar biasa. Ya, sebelumnya kita tidak pernah membuat kesepakatan karena kesepakatan itulah yang komitmen ya. Oke, semua pekerjaan dan sebagainya kita harus kesepakatan dulu, ada komitmen dulu dalam diri dan orang lain. Ya, sambil menunggu jawaban-jawaban dari teman. Ya, mungkin yang terakhir saya minta ini aja ya, nggak usah dijelaskan lagi. Kalau kalian bahagia ya sebenarnya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata sebenarnya kan. Biasanya apakah kalian bahagia menjalankan kelas debat ini? Jawabannya bahagia atau tidak, kan itu aja. Terima kasih ya Wiranti udah lengkap dengan penjelasannya. Dan di hati Wiranti sebenarnya kata bahagia itu kan tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata sebenarnya kan. Ya, silakan teman-teman yang lain. Saat bahagia ya, saat bahagia karena kesepakatan tersebut memberikan banyak pelajaran dan pengalaman. Ya, pengalaman adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian Ratih bahagia, apakah jika kesepakatan ini dijalankan tanpa rasa berat hati? Nah, kalau sudah berat hati, apapun malas untuk melakukannya. Kemudian Indira, saya pribadi merasakan bahagia. Oke, menjalankan kelas debat ini karena banyak memberikan sebuah ide yang menarik, motivasi, semangat, dan peluang. Ya, benar, peluang. Kemudian saya bahagia karena adanya kesepakatan dan konsekuensi yang jelas dan tidak merendahkan. Ini yang terpenting. Konsekuensi tidak akan merendahkan kalian. Kita sama-sama belajar kan. Saya akan sangat bahagia dalam menjalani kelas ini karena sebelum itu sudah sepakat bersama, ya, kelas debat dapat menjadi wadah bagi siswa memiliki kemampuan public speaking, ya, senang berkomunikasi serta menumbuhkan jiwa kebersamaan, ya, jiwa kebersamaan dan gotong royong. Kan? Ini harus dipentingkan juga. Kemudian yang lain juga udah mulai tampak bahwa kalian udah mencerminkan ini sebuah kesepakatan. Jadi usaha ini adalah membangunkan semangat kalian untuk terus belajar. Ya, udah ya. Ini untuk kalian. Silakan yang belum itu silakan tulis di kolom chat. Kita sudah sampai ke kesepakatan kelas. Saya simpulkan kalian bahwa kan kita bersama udah membuat yang namanya kesepakatan dan konsekuensi dengan mengedepankan hak-hak kalian dan juga hak-hak kita bersama. Tidak ada yang disudutkan, tidak ada untuk memojokkan. Rasa hormat itu selalu ada di hati kita. Oke, kita ulang baca kesepakatannya. Mungkin yang mewakili Indira ya, Indira, saya coba share screen. Silakan dibaca ulang kesepakatannya. Ya, ini silakan Indira baca kesepakatan kelasnya. Ya, silakan di-on-kan dulu. Ya, langsung dibaca ya Indira ya. Diaktifkan dulu. Baik, Pak. Ya, silakan. Apakah suaranya sudah terdengar jelas? Ya, sudah jelas Indira. Silakan dibaca kesepakatan kelas kita. Dari awal ya, dari awal kesepakatan kelas debat. Baik. Nah. Baik, kesepakatan kelas debat SMA Negeri 1 Kediri, kami bahagia belajar. Yang pertama, kami menjaga kesehatan diri dan orang lain dengan wajib patuhi protokol kesehatan.
Yang kedua, kami awali kegiatan dengan doa dan 5S, yakni senyum, sapa, salam, sopan, santun. Yang ketiga, kami disiplin dalam segala hal. Yang keempat, kami antusias dan aktif di kelas. Yang kelima, kami saling menghargai dan menghormati. Dan yang keenam, kami di akhir kegiatan melakukan refleksi bersama. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Oke, itu udah dibaca kesepakatan kelas kita dan kita berjanji untuk mematuhi dan mentaatinya dengan segala konsekuensi yang telah kita sepakati bersama sebagai bentuk pembelajaran. Ya, itu kesepakatan kelas debat kita yang akan kita terapkan mulai hari ini, ya. Tapi dengan syarat harus ada tanda tangan dulu, ya. Nanti di rumah kalian bisa tulis ini di buku tulis, bisa ya, di buku tulis, atau kalian punya tanda tangan digital boleh. Atau lebih bermakna sebenarnya kalian tulis saja. Kesepakatan kelas debat itu ditulis semuanya sampai poin ke-6. Selanjutnya isi nama kalian, bubuhkan tanda tangan, ya. Itu di sebelah kiri, di nama kalian sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan, ingat sebelah kanan, sertakan orang tua kalian. Ya, sertakan orang tua kalian, ayah, ibu, atau kakak boleh. Yang penting ada perwakilan dari anggota keluarga kalian di rumah yang juga ikut menyetujui kesepakatan ini. Ya, cukup tulis kesepakatannya aja. Ya, sepakatan dari 6 poin itu, nama kalian sebelah kiri, sebelah itu nama kalian, lengkap tanda tangan, dan di sebelah kanan misalkan ibu boleh, ayah juga boleh, nama lengkap orang tua kalian ditandatangani. Ini tujuannya apa? Agar orang tua dan kalian itu menyatu dan melekat sebagai bagian dari pembelajaran. Dan tidak hanya dari guru, tapi diri kalian dan orang tua juga di rumah sebagai komunitas belajar yang baik. Karena belajar itu tidak dari diri sendiri, ada guru, ada teman, dan juga orang tua sebagai pengawas langsung, terlebih sekarang masa pandemi. Itu ya, jelas ya. Gimana Wiranti, Indira, kemudian Dayu, jelas ya untuk kesepakatan ini? Bagaimana? Ya. Kalau sudah nanti silakan di foto kesepakatan itu dikirim ke WA Pak Putra ya sebagai bentuk dokumentasi ya. Udah, ini adalah bentuk kesepakatan yang kita lalui bersama dengan proses yang cukup bahagia ya, sangat bahagia. Dan sekarang kita tiba dalam refleksi tentang kegiatan ini. Saya minta dari beberapa di antara kalian, cukup satu orang ya, cukup satu orang dari kalian dulu tentang pembelajaran kita hari ini membuat kesepakatan apa yang kalian rasakan. Ya, mungkin satu orang dari kalian cukup mewakili perasaan kalian. Sebelum nanti ke Pak Muli yang merefleksi kegiatan ini dan saya sendiri. Silakan dari kalian satu orang yang ingin merefleksi kegiatan ini, untuk memberikan masukan-masukan atau motivasi untuk kita bersama. Ya, silakan. Ratih mungkin, Ratih. Iya, bisa. Ya, silakan Ratih. Ya, silakan Ratih. Memberikan pendapat ya Pak ya. Ya, silakan. Motivasi lah untuk kita bagaimana apa yang kita lakukan dengan kesepakatan itu kan. Oh iya, saya harap semua anggota dari kelas debat ini nanti bisa melakukan segala kesepakatan itu dengan penuh rasa ikhlas, terus tanpa berat hati, terus saling bantu-membantu juga, saling menghargai, saling menghormati sesuai dengan kesepakatan yang udah kita sepakatin tadi, dan ya bisa menjalin rasa kekeluargaan yang lebih kompleks lah, bisa saling mengerti, Pak. Oke. Ya, terima kasih ya dari Ratih. Oke, udah ya dari kalian cukup satu orang. Sekarang Pak Muli selaku Wakasek Kesiswaan, saya harapkan ini memberikan refleksi atau motivasi untuk kelas debat kita hari ini yang sudah membuat kesepakatan dan konsekuensi. Silakan Pak Muli, disilakan. Dengan terbentuknya kesepakatan dari kelas debat ini, jadi luar biasa sekali banyak hal yang kita dapatkan. Jadi kenapa kita sebut kita, karena Bapak juga mendapatkan banyak hal di dalam proses pembuatan kesepakatan ini.
Jadi ide-ide yang sangat luar biasa, mulai pembelajaran yang unik, itu mulai pembelajaran saling menghargai, pelajaran kreatif dan sebagainya itu sangat-sangat berguna, apalagi dengan pemberian ada konsekuensi ketika kemudian kesepakatan itu tidak bisa dilaksanakan. Seperti apa? Nah, ini semuanya merupakan sesuatu yang bentuknya sangat inovatif, sehingga seperti tadi dibilang bahwa ketika sesuatu itu ada yang sudah inovatif dan kreatif, maka itu akan tumbuh motivasi, tumbuh kenyamanan, tumbuh kebanggaan dan juga kebahagiaan. Jadi proses pembuatan kesepakatan dalam pelajaran di debat ini itu adalah sesuatu yang sangat punya arti bagi kita semua. Ya, terima kasih Pak De. Ya, terima kasih Pak Muli dan juga teman-teman yang terlibat dalam kelas debat ini. Mudah-mudahan kelas debat ini membangun nilai-nilai positif tentunya dalam hal pembentukan karakter, tidak hanya pintar untuk diri sendiri, tapi pintar bagi orang lain dan saling menginspirasi. Itu harapannya dari sepakatan kelas, khususnya kelas debat ini.